boleh dong saya orang tua ngomong gitu ya. Oh, iya. Mana sarang mak? Ya, Pak Ustaz udah nggak ada. Di bawah ntar Pak Ustaz biar kalau ada itu. Tuh, ayo. Yang maku di Warwiyah. Ini masuk ke akhirat ya Allah. Warwiyah. Ada Ustaz mana ada? Warwiyah anna Isa alaihi salam marra biqabrin. Nah, ini ada zamannya ini. Marra biqabrin. Ya, para al-malaikata yu'adzibuna sahibah. Oh. Ada Ustaz? Ada. Enggak Ustaz itu. Ayo bareng. Pak Ustaz juga ya di bawah HP-nya. Tapi udah pernah dengar kali deh. Ada. Warwiyat dan telah diriwayatkan. Nah, kalau diriwayatkan pasti minal ulama ini udah nggak ragu. Anna Isa sesungguhnya Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam marra lewat. Nah, marra bigabrin lewat Nabi Isa bigabrin dengan sebuah kuburan. Nabi Isa kan tahu kita bahwa apa yubriul akmaha wal abrasa wa yuhyil mauta. Nabi Isa itu dikasih kelebihan Allah bisa ngidupin orang yang udah mati ratusan tahun. Luar biasa. Nabi Isa ya, bukan King Isa, bukan. Saat ini beliau nggak mengeluarkan mukjizatnya yang ini, nggak ngidupin, cuman marra biqabr ya, lewat dengan satu kuburan, kemudian yang dilihat rada anehnya ra'al malaikata ya, jadi maf'ul mana mungkin penasaran itu siapa ini. Kalau kita udah baca nanya lagi, ampun juga kayak nggak percaya sama gue tuh anak. Faro'ah maka melihat Isa. Teman kalau di pesantren maka ningali sopo Nabi Isa al malaikata ing malaikat. Iya biar kenal di dunia pesantren tuh. Maka melihat Nabi Isa akan beberapa malaikat, ternyata kegiatan malaikat itu yu'adzibuna sahibah, lagi nyeksa orang yang ada di dalam kubur yang dilewatin nama Nabi Isa. Kata Nabi Isa, kenapa ini? Apa salahnya ya Allah? Falamma qada hajatahu ya, sahibahu sahibul qabr ya. Sahibahu sahib kubur tadi sedang diseksa sama malaikat. Kalau bahasa anak sekarang EGP emang gua pikirin bodo amat, aduh gua sekarang nggak punya kepentingan. Akhirnya beliau berangkat menuju Wadas untuk mencari beras ya apa akhirnya. Setelah selesai apa yang diinginkan oleh Nabi Isa, lamma qada hajatah, setelah selesai menunaikan hajat, nah waraja'a dan Nabi Isa kembali ke rumah. Kemudian itu perjalanan ternyata menempuh perjalanan yang tadi yang kuburan lagi diseksa kan gitu. Waraja'a dan kembali Nabi Isa marra bizalikal qabri, kembali lewat Nabi Isa dengan kuburan tadi yang sedang diseksa sahibnya atau yang punya kuburan tadi. Fara'al malaikata, berbalik dia sejamat nih. Fara'al malaikata, maka melihat Nabi Isa akan malaikat. Apa yang terjadi? Bukan yu'adzibun, kalau tadi kan yu'adzibun. Sekarang wa ma'ahum atbaqun min nur. Ternyata itu malaikat, gue lihat tangan-tangannya semua pada pegang nampannya bukan nampan biasa tapi nampan penuh dengan cahaya, di atasnya makanan-makanan surga. Kemudian mereka berangkat menuju kuburan yang tadiannya lagi diseksa. Fata'ajjaba min zalik, jangan-jangan beliau kita juga yang dengar kaget lah, kok bisa berbalik 180 derajat. Kemarin ini anak babak belur diseksa, sekarang ternyata sedang menerima hadiah makanan yang begitu beraneka ragam datang dari surga, yang pembawanya adalah para malaikat. Ya.
Akhirnya Nabi Isa minta Allah, perlihatkan kepada saya apa sebenarnya yang terjadi. Yang terjadi ternyata bisa terjadi di Qadas, bisa terjadi di Kalideres, bisa terjadi di Gagai. Wa auhallahu ilaih, maka menganugerahkan wahyu Allah ilaihi kepada Nabi Isa alaihi wa ala nabiyina Muhammad wassalatu wassalam. Begini Isa, kalau pengen tahu, lu tahu nih, takut salah paham lagi sama gua kira-kira gitu kalau ngomong bebasnya mah. Kenapa ini anak diskusi? Saya hak dua Isa. Masalahnya begini, inna sahibal gabri kana asiha. Tahu nggak Isa? Ini bahasa Allah ya, boleh ada gitu lebat. Tahu nggak Isa itu anak? Kenapa gua seksa? Haji al-mu'adzibah. Kira-kira begitu kalau saya boleh nama, kasih sarah. Hakku untuk menyiksa dia. Kenapa Rob disiksa? Karena asian. Dia itu hidupnya tukang maksiat. Sebetulnya kalau ceramah di Istiqomah kan saya tambahin kemarin. Dulunya tukang peprek, tukang kadek, tukang bobok, tukang tarok, tukang buka tali rok, tukang nyolok, lubang ngorok. itu maksudnya biar kagak ngantuk. Mekrek biasa, ngadek biasa, ngebobok biasa. Makanya hak gua untuk nyeksain dia. Ini orang bisa, tahu nggak usah heran lu kira-kira begitu. Tapi apa yang terjadi? Waqad taraka waladana. Kan kita ini janda-janda, terutama yang masih muda. Siapa tahu itu doang. Waqad dan sungguh temenan taroka wis ninggalaken ya. Sungguh telah meninggalkan itu si sahibul gabar waladan shaghira. Kata ya, pahamin ini, sebarin di sono. Sebelum saya ngajar, ini dulu sampein, berarti saya udah ngajar ya, tinggal nungguin amplopnya aja. Iya. Tapi kan beratnya dia nggak ngasih amplop, ngasih dikit, nggak pantas. Ngasih gede sayang, bukan apa mau sayang. Jangan yunang ngaribetin dan gitu. Wah ini Ustaz Jamal, udah yang lain udah tahu. Nah itu kalau menurut kita ngaji apa itu? Isa marah tumbiri atil jannah fartang. Ustaz Jamal apa ngerti fartang? Apa duduk di sana gitu? Hampir. Ya duduk. Duduk apa ngerti fartang? Banyak yang ngertiin mampir lah goblok. Kalau lu lewat kebun surga, walaupun lu punya kepentingan yang begitu dahsyat, tolong ceritaku mampir tuh, banyak kan mampir. Padahal bersenang-senanglah kamu di majelis ini. Jadi dari rotak aja tahu. Nih buat mendekati pemahaman, arsilhu ma'ana gadan yarta'. Surat apa? Yusuf. Arsilhu ba. Ada apa? Tolong besok izinin Yusuf, saya mau bawa Yarta. Arsilhu ma'ana, biarkan dia bersama kami besok. Wadan besok. Mau ngapain? Yarta wa yar'ab. Bersenang-senang dan bermain. Nggak mungkin bermain mampir. Ada orang sengaja mampir lah mentok lah goblok. Taruh di pudian. Oh jauh, jadi harus irta itu aja bersenang-senang lah. Yarta wa yal'ab wa inna lahafizun. Indah tapi bohong. Bohong kan ntar kita jaga. Nggak ada lebih aku. Gua tahu bulu selu. Oke. Sementara sebelumnya ada perintah Iza marartum biriyadil jannah farta'u. Lu kudu mampir ke tempat itu dan bersenang-senang di dalamnya. Jadi ngaji itu kudu senang. Ini ngaji kadang-kadang mulut berlipat. La ilaha illallah.
Ngapa bang? Pusing gua itu anak nggak mau udah 3 bulan nggak bayar kontrakan. Nah, ya Allah. Kontrakan masih dibawa ke majelis. Artinya, pemarilatul jannah ya Rasulullah kalau majalisul ilm, wa fi riwayah hilaful zikir kan begitu. Yang namanya majlis surga itu di dunia hanya 2, majalisul ilm. Insyaallah kita mohon ya Allah mudah-mudahan setiap hari Kamis pagi di sini ada teman surga ya Allah. Atau hilaful zikri, ya lingkaran atau tempat duduk yang diisi dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, harus dengan kenikmatan itu, jangan terpaksa. Makanya saya berusaha untuk ngaji dengan tawa supaya partaun. Oh Allah nggak pikirin, sampai ke rumah mah bini lu dah. Oke kita balik. Mana di waqad taraka waladan shaghira. Ya, saya bermin walaupun bukan Quran, nggak apa-apa kita pakai tajwid. Waqad taraka hilang dalnya masuk ke ta, namanya idgham mutamatsilin. Entah jadi boleh ya. Waqad taraka ngaji tajwid itu. Waqad taraka waladan shaghira. Dan Aminuddin kata ini salah, itu Nabi Isa dikasih wahyu Allah. Isa ini anak sebelum mati emang dia punya walad shaghir, punya anak yang masih kecil. Ustaz Lutfi, akhirnya itu anak yang masih kecil apa? Pada faat hukummu, janda itu si anak berinisiatif untuk menyerahkan itu anak kecil kemana? Lil maktabi, untuk kalau sekarang mah pesantren. Ya anak kagak punya bapak, udah berangkat ke dia ini Pak Ustadz Muhyiddin, ini anak udah gak punya bapak. Terus ya saya udah gak punya laki, dengan saya nikah bukan. Tujuannya gendit, kalau mau nyeriin anak dia nggak pengen nikahin. Udah goblok. Oke, kalau gitu udah nggak usah mikirin apa-apa, karena dia seorang anak janda, udah nggak ada bayaran, nggak ada segala macem. Bekas kira-kira begitu, cuma tambahan dari saya. Selamat. Datang waktunya ngaji, falaqanahu muallimuhu bismillahirrahmanirrahim. Tadi mana itu anak yang namanya Dayat umpama? Ini saya Dayat kecil itu mah, Dayat kecil. Shaghirun, Dayat shaghir. Lakanahu hanya ditalkin, artinya diajarin ya. Kalau kita kan talkin kan sedap. La ilaha illallah, ya bukan yang mati aja. Pak Ustadz sekarang dibeat sama seorang mursyid ya, namanya talqin ya. Jadi para habaib itu kan paling seneng lah talqin. Kalau Rasul, hati-hati nih kalau mau Abdul Makul tuh udah pakai qala dulu ya, jangan langsung. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdal ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Masuk ke hati itu. Ada siapa yang sudah? Jangan langsung Abdul Makul tuh, kalau pakai bahasa itu kudunya qala dulu Rasulullah SAW. Abdul sebaik-baiknya makul tuhu yang aku ucapkan itu para nabi, yang ngomong nabi kita ya, adalah kalimat la ilaha illallah. Kalau udah mursyid kan pakai latifah, la ditarik dari pusar ke otak, ilaha banting ke kanan, illallah masuk ke hati, musbat. Nabi
manfi isbat musbat illallah di hati saya tidak ada yang lain kecuali Allah. Anak illallah la ilaha illallah semangka la ilaha illallah. Nah, mana ini la ilaha. Ustaz, bukan nyontoin, orang yang rusak majelis. Oke, lakanahu maka ngajarin muallimuhu. Guru itu si anak. Apa yang diajarin belum ke Riyadhus Shalihin, belum kemana-mana. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Isa itu anak dengan dibimbing ama muallimnya, gurunya baca Bismillah. Apa Isa ini bikin saya nangis? Fastahya itu an u'adzibahu wa waladuhu yadhkur ismi. Fastahya itu malu saya. Kata Allah ini. Malu kenapa ya Allah? An u'adzibahu untuk menyiksa seseorang sementara anaknya lagi nyebut nama saya. Sebarin itu ke masyarakat biar semangat nyantain anak-anak. Saya ya bukan ratusan sejak hadis ini mah ya. Banyak catatan baru gara-gara ini. Ya udah santai aja santai. Itu istahnya itu an u'adziba. Ya kalau saya enggak pakai huda kalau lagi ceramah. Istahya itu an u'adzib ahadan aja udah. Wa waladuhu yadhkur ismi. Sungguh aku malu menyiksa seseorang sementara anaknya sedang menyebut namaku. Itu baru bismillah. Apalagi kalau ambil waladhdallin. Kalau al-bahar pun jadi ismi majrurun bil ba, lain lagi udah. Wa huwa mudhaf, lafzul jalalah mudhafun ilaih, lain lagi. Jelas tentu urusin kontrakan. Bantu yang lagi pada ngaji. Itu aja saya kesel sama orang kaya yang gak mau sedekah. Jelas? Kita kepengen mengejar apa yang dijanjikan Rasul. A'dadtu li'ibadiyas shalihin ma la 'ainun wala udhun wala khatar. Itu yang kita kejar. Enak kalau ngaji Ustaz nyambung. Yang bodoh kadang-kadang pelongo-pelongo kan kayak si Gibran.